teleponik itu yang ditelepon sama dia cewek semua. Ngan nggak percaya kalau kan nelpon cewek di loudspeaker sama dia. Nah, ceweknya itu ada di Jawa, ada yang di Jawa Barat, ada yang di Bali. Ketika teleponan dengan cewek-cewek itu menggunakan bahasa daerah. Saya bingung. Loh, kok bisa, saya bilang. Oke lah, itu ya mungkin wajar lah, mungkin dia IQ-nya tinggi. Nah, yang menurut saya agak sedikit aneh ini, anaknya Pak Jailani yang bernama Qadir. Sebenarnya cerita ini ingin saya ceritakan di channel saya, tapi saya spill sedikit lah di sini. Qadir inilah yang membuktikan kepada saya kalau ilmu sumbang anak dalam itu memang ada. Ilmu sumbang anak dalam itu adalah ilmu pelet yang kalau saya bilang, mungkin di daerah Jawa ada jaran goyang, ada semar mesem, dan salah satu ilmu pelet yang paling paten menurut saya adalah sumbang anak dalam. Sumbang anak dalam ini ada sejarahnya. Mungkin sejarah sumbang anak dalam akan saya ceritakan di channel Riwijaya, tapi di sini saya akan ceritakan kisah si Qadir ini menggunakan ilmu sumbang anak dalam. Jadi Qadir ini Mbak Rahayu, usianya tuh paling sekitaran 30 belum lah saya bilang. Rambutnya keriting. Mohon maaf sebelumnya, wajahnya ini penuh dengan panu. Bagian leher ini kurapan. Istri dari Qadir ini kalau saya bilang mirip Angel Karamoy. Sumpah, saya nggak ngada-ngada, saya berani bersumpah. Cantik, putih, bersih. Sampai-sampai ya saya masuk ke rumah Pak Jailani ini orang mana nih? Kok ada orang cantik di sini? Nyasar saya bilang. Ternyata istri Qadir ini adalah orang dari desa. Orang yang ada di dekat pasar. Nah, waktu itu Qadir ini masih tinggal di Rimba. Dia nggak mau ikut bapaknya ke kota, ya nggak mau ikut peradaban inilah ya, peradaban yang ada di desa karena bapaknya sudah masuk Islam. Qadir ini mewarisi istilahnya tahta ketemenggungan tuh larilah ke Qadir karena si Ari ini abangnya kan ikut bapaknya. Nah, Qadir lah yang memimpin kelompoknya di dalam hutan, dan ketika Qadir ini sedang berburu, ya, dia dapat babi besar dan babi itu mau dijual ke pasar. Nah, jadi orang-orang desa di dekat pasar itu mandinya masih di sungai, Mbak Rahayu. Jadi istrinya si Qadir ini, ya namanya pun saya masih ingat, ya namanya tuh Ani, ya umurnya masih 18 tahun, muda sekali. Jadi Mbak Ani ini sedang mandi. Qadir ini lewat di pinggir sungai sambil gendong babi ya. Itu kan babi mau dijual ke pasar. Qadir ini berhenti, ngeliatin Ani itu sambil nego liur. Ya kayak naksir lah gitu. Nah, Mbak Ani ini terang-terangan nunjuk si Qadir ini dengan tangan kiri. Woi kubu, sana, badan kamu bau, aku jijik lihat kamu. Tuh. Diludahin. Nah, di situ memang Mbak Ani nggak ngerasa apa-apa, Qadir ini jalan lah. Jalan, dan disinilah ilmu sumbang anak dalam berlaku. Sumbang anak dalam jangan pernah dihina. Ketika wanita menghinanya, dijamin wanita itu akan pusing 7 keliling, bakal kelepek-kelepek. Itulah yang dirasakan oleh Mbak Ani. Jadi Mbak Ani ini mandi di sungai. Qadir ini sudah berlalu dari hadapan Mbak Ani. Qadir ini nggak langsung ke pasar. Dia turun ke sungai melepaskan sumbang anak dalam. Karena salah satu cara untuk melepaskan ilmu sumbang anak dalam ini dengan air yang mengalir. Air yang mengalir itu harus kena dengan targetnya. Kebetulan pada saat itu Mbak Ani sedang mandi di sungai. Qadir langsung masuk ke dalam sungai, membacakan sumbang anak dalam, dan Mbak Ani pun otomatis langsung kena. Sesampainya di rumah, ya, ini kan sore nih, ya, maghrib berlalu. Mbak Ani ini kan muslim, bapaknya ustadz Mbak Ani ini, ya, bapaknya imam masjid. Mbak Ani sholat maghrib. Ketika azan isya berkumandang, Mbak Ani ini udah nggak konsentrasi lagi mau sholat isya. Yang ada di utak benaknya itu cuman bayangan Qadir. Dia nggak mau makan. Setiap hari Mbak Ani ini cuma duduk di pinggir jamban, di mana tempat si Mbak Ani ini menghina si Qadir. Kalau belum ngelihat Qadir, hatinya tuh serasa dibakar. Apalagi ketika malam hari, ketika Mbak Ani ini mau tidur, ya, dia ngelentang ke atas gini. Yang ada di bayangannya, yang ada di otaknya itu cuma wajah Qadir, wajah Qadir, wajah Qadir. Nah, jadi beberapa hari Mbak Ani ini sudah hampir gila. Bapaknya ini udah angkat tangan, nggak tahu lagi harus berbuat apa. Dan bapaknya Mbak Ani ini punya feeling, kalau orang yang memiliki ilmu sekelas sumbang anak dalam yang paten seperti ini pasti adalah keturunan dari Temenggung. Dan
Temenggung, bapaknya si Qadir ini, Pak Jailani ini kan sudah pindah ke desa. Bapaknya si Ani ini pergilah ke rumah si Temenggung menceritakan kejadian ini, dan si Ani disuruh datang. Suruh anak kamu datang ke sini, dan ketika dilihat sama Pak Jailani, anak kamu kena sumbang anak dalam. Lihat, dari orang-orang matanya sudah berubah. Orang-orang mata itu kan kita ada lingkaran mata hitam nih, kan ada titik. Nah, dari orang-orang matanya itu sudah kosong. Kalau nggak cepat diketemukan dengan orang yang melepas sumbang anak dalam, anak kamu bakal gila. Itu kata Pak Jailani. Pak Jailani bilang. Dan si Ani ini ditanya sama Pak Jailani, kubu mano yang kamu hinung? Nah, diceritakanlah ciri-cirinya seperti ini, dan Pak Jailani bilang, anak aku yang punya gawe. Nah, karena Qadir ini tidak ada di rumah ya, Qadir ini masih dalam hutan, abangnya si Ari inilah yang disuruh untuk masuk ke dalam hutan memanggil Qadir. Dan ketika si Qadir ini datang, masih jauh, istilahnya tuh bau badannya aja lah yang baru keciuman, Mbak Ani ini langsung ketahu, Pak, tuh Pak, itu Pak orangnya Pak. Ketika si Qadir ini kelihatan wujudnya, kelihatan mukanya, Mbak Ani ini nggak pakai malu lagi, dia bilang. Mbak Ani yang ceritanya sama saya nggak malu lagi bang, katanya. Saya kejar, saya peluk, saya cium. Kalau saya pikir sekarang ya memang saya gila, dia bilang. Yang saya cium tuh ya mukanya panuan, lehernya kurapan. Karena waktu itu Qadir belum mau mandi. Nah, itulah sumbang anak dalam. Mbak Ani sendiri yang menceritakan kepada saya, dan saya pun niat di sini, ya, deketin si Qadir ini, minta ilmu sumbang anak dalam. Nah, disinilah saya tahu ya, Qadir bilang, kan untuk apa? Kan ndak usah lah pakai ini. Kalau di kota ndak pakai ini kan juga sudah dapat bini. Kalau kami pakai ini, yo kami ini buruk. Kami orang kubu, kami orang dalam. Wajar lah kami pakai ini, kami sering dihina orang. Kalau kan tidak. Di sini Pak Jailani mengatakan kepada Qadir, Dir, kasihlah ke anak tuh. Kasihlah ke Raden tuh. Kamu kan juga sudah menikah, kamu sudah punya istri. Qadir di sini bilang sama bapaknya, mau, dia bilang. Nggak mau, dia bilang. Karena ini adalah pakaianku, nggak mau aku lepas. Dah, akhirnya di sini karena saya nggak dapet ya. Akhirnya di sini saya nggak dapet ngebujuk si Qadir, tapi saya mendapatkan sejarah sumbang anak dalam. Sejarah ilmu sumbang anak dalam itu seperti apa, kenapa disebut sebagai sumbang anak dalam, itu ada sejarahnya. Dan ketika kita mengamalkan sumbang anak dalam ini, itu ada 3 tahapan. Sumbang anak dalam yang pertama itu tahapannya berbeda, sumbang anak dalam itu berbeda, sumbang anak dalam yang ketiga itu berbeda. Dan di puncak akhir kita mengamalkan ilmu sumbang anak dalam ini, kita akan didatangi oleh sosok sumbang anak dalam. Sumbang anak dalam ini, mohon maaf sebelumnya, adalah anak haram atau anak di luar nikah, yang mana seseorang yang memiliki atau yang istilahnya orang pertama yang memiliki ilmu sumbang anak dalam ini, karena ilmunya itu auranya sudah sangat besar sekali, itu sampai saudara kandungnya sendiri naksir sama dia, dan terjadilah hubungan terlarang. Anak dari hubungan terlarang inilah yang disebut sebagai sumbang anak dalam. Itu ada sejarahnya. Nah, cerita ini ya, cerita sejarah sumbang anak dalam ini di tahun 2014 yang lalu sudah saya skrip, sudah saya ingin tuliskan kisah dari si Qadir ini, ingin saya bukukan Mbak Rahayu. Tapi insya Allah nanti sudah saya spill sedikit di sini, dan akan saya teruskan sejarah asal usul sumbang anak dalam ini di YouTube channel Riu Wijaya. Nah, lalu setelah Pak Jailani mengatakan, ya sudahlah nak, kalau memang Qadir nggak mau melepas ilmunya, ya sudahlah nak, kalau Qadir memang nggak mau melepas ilmunya, ya susah, dia bilang. Kamu ambil ilmu lain sajalah dengan induk. Nah, istrinya Pak Jailani ini kan masih belum punya agama, tapi dia sudah menggunakan pakaian normal lah. Dia pakai kain sarung, dia pakai baju, tapi istrinya ini kan nggak bisa duduk di lantai dengan cara normal duduk. Kayak duduk kaki dilipat ke belakang kayak cewek, atau duduk bersila tuh nggak bisa. Dia duduk tuh seperti harimau kayak gini, ngedeprok, dan tatapan matanya sangat tajam sekali. Dia belum bisa berbicara dengan menggunakan bahasa kampung, bahasa Jambi. Jadi kalau disautin tuh, Duk, mau ndak ngasih saya ilmu? Hah? Cuman itu yang dijawab sama dia. Dan dia berbicara lah dengan Pak Jailani. Pak Jailani di sini menjelaskan kalau anak ini mau pulang ke kota, bolehlah dikasih oleh-oleh. Nah, di situ saya disuruh milih. Mulai dari bulu perindu, ya,
bulu perindu ini macam-macam nih versinya Mbak Rayu. Ini kan untuk ilmu pemikat ya, ilmu pelet. Sebagian yang mengatakan adalah bulu. Bulu dalam arti kata ya kayak rambut nih bulu ya. Ada yang mengatakan bulu. Bulu itu rumpun ya, rumpun bambu. Nah, yang menurut saya yang betul dan benar itu adalah bulu perindu. Jadi bambu. Ya, jadi memang bentuknya itu kayak serat Bambu. ya, kayak hitam kayak gitulah. Tapi itu tumbuhnya cuman di batang bambu yang spesial. Jadi itu memang untuk pemikat. Nah, yang ada di pasaran itu yang kayak hijau itu yang kalau dikasih air dia ngejar-ngejar ya itu sudah inilah ya, sudah mainan lah kalau menurut saya. Dan yang diberikan kepada saya itu memang bulu. Kecil dia. Nah, sejarahnya bulu perindu itu, cara mendapatkannya di dalam hutan itu ada yang namanya burung cintokasih. Burung cintokasih itu kecil, lebih kecil dari burung pipit dan sarangnya itu bulat. Bulat seperti ini kecil. Nah, untuk mendapatkan bulu perindu ini, kita harus nangkap salah satu pasangan dari burung cintokasih ini. Kita patahin kakinya. Tak. Kalau enggak, kalau dia lagi ngeram ya di sarangnya itu, anaknya sudah lahir, kita patahin kakinya. Tak. Nah, ketika kaki anaknya itu patah, induknya atau yang jantan ini pasti terbang ke sekeliling hutan untuk mencari bulu perindu. Karena bulu perindu itulah untuk obat kaki anaknya yang patah. Kalau bulu perindu itu ditaruh di sarangnya, jangankan hati yang patah, kaki yang patah pun bisa terobati. Anaknya bisa sembuh, anaknya bisa terbang kembali. Dan ketika anaknya ini sudah meninggalkan sarang, barulah kita ambil sarangnya itu, kita buyarin di sungai. Nah, sungai itu kan alirannya satu arah ya. Nah, kita cari dari bagian sarang itu yang nyongsong arus. Itulah yang dinamakan bulu perindu. Ketika seseorang memegang bulu perindu, jangankan hati yang patah, kaki yang patah aja bisa terobati, bisa nyambung lagi. Nah, itu salah satu syariat untuk ilmu pengasihan yang sangat luar biasa sekali. Biasanya dicampur di minyak, untuk minyak pelet atau minyak sinyong-nyong kalau saya bilang. Saya disuruh milih nih, mau pilih bulu perindu, mau amalan ilmu, atau mau batu ya, kayak batu aki, tapi saya nggak ngerti batu apa, katanya batu badar besi. Katanya batu itu kalau kita rendam di air, airnya kita minum, kita bisa kebal sehari. Kebal sehari dalam arti kata, sebelum kita kotor, sebelum kita buang air kecil, kita masih tektok atau masih kebal. Jadi saya nggak mau semua-muanya. Saya nggak mau, istilahnya nggak mau bulu perindu, saya nggak mau amalan ilmu, saya nggak mau batu badar besi tadi, saya cuma mau ilmu sumbang anak dalam. Tapi memang nggak rezeki saya, memang nggak dikasih. Nah, jadi terakhirlah si Kodir itu dipanggil, bicara empat mata, dan saya berani menukarkan ilmu sumbang anak dalam itu dengan motor waktu itu. Dikasih? Nggak. Sana, saya punya motor bebek sih kok di rumah, saya bilang. Mau dak nganukar ilmu sumbang anak dalam tuh diturunkan ke aku, aku antarkan motor sini. Nggak mau. Ya berarti memang belum rezeki ya. Memang belum rezeki dan akhirnya saya pun berpamitan pulang. Nah, jadi itulah cerita perjalanan saya di rimba. Ya, di dalam rimba untuk mencari cerita mistis atau kebenaran tentang ilmu gaib. Saya orangnya boleh dikatakan kalau dibilang maniak, gak terlalu maniak lah. Saya itu cuma hobi mengaitkan tentang hal-hal seperti itu dengan akal sehat, Mbak Rayu. Karena di sebuah kisah misteri pun saya punya tagline. Lebih baik menceritakan sebuah kisah misteri daripada menyembunyikan fakta di balik sebuah realita. Karena hal-hal mistis yang di-up di media sekarang itu cuma cerita saja. Kebenarannya tidak dibuktikan, kebenarannya tidak dibagikan, istilahnya se-eksklusif begitu cerita itu disampaikan. Masih banyak fakta-fakta yang ditutupi untuk mengangkat sebuah cerita. Masih banyak lah, boleh kita katakan, seseorang menceritakan tentang ilmu santet, tapi ilmu santet itu mematikan. Ilmu santet ya memang, kalau orang menggunakan ilmu santet itu untuk menyakiti orang, itu memang bisa membunuh. Tapi kan ilmu santet itu berasal dari mana?
tujuan ilmu santet itu seperti apa. Orang-orang seperti apa yang bisa terkena ilmu santet. Nggak semua orang yang bisa kena. Kalau orang itu nggak punya salah, kalau orang itu memiliki ketakwaan, yakin kalau kita ini hidup dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nggak pernah tidur, insya Allah. Ya, insya Allah kita akan selalu dilindungi dan terjauh dari hal-hal seperti itu. Nah, jadi Pak Jailani pun sempat juga membagikan kepada saya ya kisah tentang perjalanan hidupnya hijrah. Nah, ini agak unik nih Mbak Rayu, mau nggak dibagikan nih? Boleh. Ini agak unik nih. Pak Jailani ini dikenal sebagai Temenggung Tarib. Temenggung yang paling terkuat lah di sekitaran suku-sukunya ini, di bagian hutan yang ada di TNKS ini. Temenggung Tarib ini sudah tua, dia baru menikah. Istilahnya ya umurannya udah, teman-temannya udah pada nikah lah, baru Temenggung Tarib ini menikah. Nah, untuk mendapatkan hati si Temenggung Tarib, wanita-wanita yang menikah dengan, yang nyalon lah ya, yang nyalon dengan Temenggung Tarib ini harus mengikuti sebuah sayembara. Barang siapa yang bisa memotong rambut Temenggung Tarib, itulah yang dijadikan istrinya. Dan istri Temenggung Tarib inilah yang dapat memotong rambut Temenggung Tarib, karena dia bilang kalau kebal, lebih di atas kebal aku kebal. Kalau kuat, lebih di atas kuat aku kuat. Tapi semua itu sudah dibuang sama Temenggung Tarib. Bahkan ketika saya menanyakan, kasihlah dikitlah bacaan yang untuk kebal, saya bilang, saya bukan nggak mau ngasih. Ketika saya buang ilmunya, ketika saya hijrah ya, ketika saya memeluk agama Islam, seketika semua ingatan tentang ilmu itu hilang. Apalagi ketika dia menginjakkan kaki di tanah suci ketika beliau haji. Banyak sekali dia bilang, hal-hal yang di luar akal sehatnya itu memang terjadi di sana. Bayangan-bayangan yang nggak lazim lah, yang dilihat orang, dilihat sama Temenggung Tarib. Nah, jadi itulah Mbak Rayu sebagian kecil cerita misteri yang ada di Jambi tentang ilmu. Jadi ya di daerah lain banyak di daerah lain, apalagi di Pulau Jawa ini, apalagi di daerah Kalimantan masih banyak ilmu-ilmu seperti ini. Namanya kita nggak tahu, ya ceritanya nggak tahu ya. Yang saya tahu hanyalah cerita yang ada di sekitaran Jambi. Mungkin ya demikianlah cerita yang dapat saya bagikan di video kali ini bersama Mbak Rayu Fajri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, mungkin ada beberapa kalimat dengan konotasi yang kurang baik, saya mohon maaf yo, karena saya nggak bisa menggambarkan kalimat itu pengen digambarkan dengan bahasa apa yo, saya nggak tahu ya. Jadi mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian cerita saya. Oke, sebelumnya makasih banyak nih, karena juga saya sendiri sebelumnya juga nggak tahu apa yang tadi Rio ceritakan gitu ya sebelumnya. Nah, baru malam hari ini saya mendengarkan langsung kisah-kisah tersebut. Karena memang sebelumnya itu saya juga nggak terlalu tertarik dengan hal-hal yang berbau mistis. Nah, setelah saya membuat konten kisah misteri, barulah saya ini seperti haus dan saya kepingin tahu juga gitu ya, apalagi dengan berbagai macam ilmu gitu yang ada di Jambi, terus juga santet yang dari Jambi juga saya pengen tahu. Tapi Sumbang Anak Dalam pernah dengar kan? Tahu. Kalau Sumbang Anak Dalam saya tahu. Terus tentang orang kubu juga saya juga tahu gitu ya, karena itu kan memang ciri khas dari kampung kita lah gitu. Salah satu yang masih tersisa itu ya di Jambi lah. Ya suku Anak Dalam yang mereka masih berada di hutan, mereka sama sekali nggak mau untuk keluar. Dan sampai sekarang juga masih ada ya? Sampai sekarang masih ada, tapi sudah sebagian ditarik sama pemerintah untuk ya istilahnya manusia dimanusiakan lah. Betul. Karena pemerintah beranggapan ya kalau selamanya mereka tinggal di dalam hutan, ya mereka bukan manusia mungkin. Betul. Tapi kalau saya bilang, kalau ingin tetap ada suku Anak Dalam, ya lebih baik kita lestarikan hutannya, bukan menarik mereka untuk keluar. Karena mereka di luar akan merasa asing. Betul. Lebih baik kita lestarikan hutannya, sama-sama kita jaga hutannya ya. Kalau kita ingin memanusiakan manusia ya, seperti itulah caranya. Mereka sudah hidup dengan cara mereka sendiri, ketika mereka kita bawa keluar, mereka pasti akan lebih menderita. Iya, lebih tersiksa karena mereka agak sulit itu untuk beradaptasi kembali. Nah, buat teman-teman juga mungkin yang penasaran tentang suku Anak Dalam di
di Sumatera, di Jambi gitu ya. Boleh teman-teman searching di Google, nanti teman-teman bisa baca lah gitu ya tentang suku anak dalam tadi. Nah, saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih banyak nih buat Rio Wijaya, dan voting dari teman-teman sudah saya laksanakan ya. Jadi Rio udah bercerita di channel saya. Tapi nih ngomong-ngomong, topi apa nih Mbak Rayu? Oh iya, nih. Ini keren nih topinya nih. Betul. Jadi topi ini saya bakal bagikan buat 3 orang pemenang karena sudah mencapai 10.000 subscriber nih. Oke. Saya juga ingin ngucapin terima kasih nih buat Rio karena sudah support juga channel saya, dan buat teman-teman yang mau topi ini nanti bakalan ada di komunitas saya. Di sana juga udah ada, terus di Instagram juga udah ada. Boleh teman-teman ikuti, dan siapa tahu teman-teman pemenangnya. Jadi ikutan ya, dan pemenangnya akan saya undi di tanggal 28 Februari. Sebentar lagi dong ya. Ya, bentar lagi. Nah, jadi buat teman-teman nih, yuk ikutan. Keren loh, topinya RF, Rahayu Fajri. Ya, buat teman-teman selalu support channel Rahayu Fajri karena selalu ada misteri di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.